untuk penunjukan desa KKN-nya sudah clear Bapak. Namun ini Bapak, saya juga ingin bertanya itu terkait pengisian lokasi desa di SIM KKN Bapak, itu kan ada pilihan Hmm. untuk dua lokasi itu Pak. Itu diisi dua-duanya atau hanya salah satu aja ya Pak? Oh, diisi salah satu aja. Tapi kalau seandainya diminta ngisi dua ya, desanya itu satu desa itu diisi namanya sama gitu aja lah, Mas. Ya kan? Oh iya Pak, baik Pak. Nah, artinya kalau sistem itu tidak bisa menerimanya satu, ya misalnya di desa A, terus yang kolom kedua ya diisi desa A juga, gitu aja. Baik Bapak. Karena kan Berarti memang satu iya, kelompok satu satu tema itu. baik Bapak. Hmm. Nanti proposalnya tolong di-share juga di grup ya Mas ya, dari Kemenap ya. Baik Bapak. Nah, Nanti akan di-share di grup juga. oke, dari Sip, mantap mantap Mas Haji. Dari Surabaya, gimana Surabaya? Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Mas kita. Untuk progres dari saya sendiri itu mengambil proyek kemanusiaan Pak. Untuk mengambil proyek Jadi temanya kemanusiaan, kemanusiaan ya. Oke. oke betul Pak. Hmm. Rencana ada 6 program kerja Pak. Oh gitu. Iya iya iya. Ya, saya bacakan Pak ya untuk semuanya program kerjanya. Oke, boleh singkat aja Mas dibacakan nanti kita perdalam Oke di Pak, grup ya. oke Oke. siap. Yang pertama ada sosialisasi edukasi masyarakat mengenai COVID-19 dan vaksinasi COVID. Selanjutnya, Terus? pembagian masker, hand sanitizer, serta demo protokol COVID itu dilakukan di pasar pagi yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, Hmm. mengajar di TPQ serta memberi edukasi COVID kepada santriwan santriwati. Hmm. Lalu yang program kerja keempat ada penyemprotan desinfektan di titik-titik fasilitas umum dari satu RW tersebut meliputi 4 RT, Pak. Lalu yang program kerja Hmm. kelima ada senam sehat, yang program kerja keenam ada bersih kampung. Nah, bersih kampung sendiri itu tujuannya untuk selalu menjaga kesehatan di kampung itu sendiri, karena kan juga ada yang kurang peduli sama kampung begitu Pak. Jadi biar lebih indah, nyaman. Jadi nanti ada kenang-kenangan yang akan yang tertuliskan KKN kelompok 7 Surabaya di kampung di masing-masing RT tersebut begitu. Itu dilakukan di pengecatan jalan sama tembok-tembok begitu Pak. Sampun Pak. Oh, oke mantap mantap Mas Sita. Tapi catatannya, sorry, itu di kelurahan mana ya kemarin ya Mas Sita ya? Oke Pak, saya di Kelurahan Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Oke, Oh alhamdulillah orang iya dalam iya. semua Pak, aman. Oh iya mantap mantap. Sip itu. Terus itu. Oke lanjut ke Kediri. Kediri ini ada dua tadi yang saya masukkan juga Mas Anggoro ya, gitu ya. Mas Anggoro sama Mas Sugeng itu. Gimana Mas? Monggo di antara itu bisa menyampaikan proposalnya Mas. Halo, Mas Sugeng atau Mas Anggoro silakan menyampaikan progres proposalnya Mas. Mohon maaf Pak, bagaimana Pak? Iya. Agak ngelak di sini Pak. Oh iya iya iya. Mas Anggoro minta tolong disampaikan progres proposalnya seperti apa? Proposal KKN-nya. Uh, untuk untuk proposalnya mungkin saya share di grup ya Pak ya.
Ya, disampaikan aja Mas progresnya. Atau disampaikan dulu. di sini? Ya, disampaikan dulu. Seperti tadi teman-teman sampaikan tadi yang dari Sumeneb sama Surabaya. Artinya dari Sumeneb itu sudah clear, sudah oke, proposal sudah jalan. Temanya itu adalah tentang kemanusiaan. Kemudian yang Surabaya pun juga sama, seperti itu. Proposal juga sudah clear, penunjukan tempat sudah selesai, kemudian temanya pun juga sudah ditulis, dan memiliki 6 program yang akan dilakukan dalam kegiatan KKN ini. Nah, yang Kediri seperti apa, Mas? Halo, Kediri? Kelihatannya tidak bagus ini sinyalnya ya. Atau Mas Sugeng? Mas Anggoro? Oh ya Pak. Bentar, saya bu. Kelihatannya ada problem di sinyal ya, Mas Anggoro ya, di tempat sana ya. Ya udah, kalau memang ada kesulitan di sinyal, nanti bisa langsung di-share saja di grup ya, Mas Anggoro ya. Punya kami juga kemanusiaan. Ya Pak, sebentar Pak, saya buka dulu proposalnya. Mungkin kayak kita itu mau mengembangkan UMKM-nya daerah sana menggunakan sumber daya yang sudah ada gitu. Proposalnya sudah jadi tapi. Sebentar Pak. Gimana? Proposalnya sudah jadi ya, Mas. Temanya apa? Izin menyampaikan menggantikan Anggoro ya Pak. Itu jadi kami itu mengambil tema kemanusiaan. Dan di dalam program kami itu ada 6 program kerja, 5 maksud saya, yaitu Eco Village, pemberdayaan UMKM, pembuatan tempat cuci tangan, rumah pintar, dan kebir Ramadan. Untuk proposalnya, alhamdulillah sudah jadi Pak. Itu berarti temanya apa itu berarti ya? Mbak, tadi itu. Kemanusiaan ya? Pak. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Untuk yang UMKM itu proja tambahan kita. Jadi bukan yang utama, Pak. Jadi yang disampaikan tadi itu, maksudnya yang disampaikan sama Mas Anggoro itu hanya program kan, di antara program itu ya. Tapi temanya adalah tentang kemanusiaan. Ya udah, nanti Mbak dikirim aja ya Mbak Yusita ya, proposalnya di grup, supaya nanti biar saya pelajari, nanti kemudian kita diskusikan. Gitu. Oke Pak. Oke, jadi pertama
terima kasih ya, proposalnya sudah selesai. Penempatan desa atau kelurahan yang dijadikan tujuan itu sudah selesai juga, sudah ditunjuk, maka nanti saya akan review lah, saya akan review dulu. Kalau ada kendala, ada kesulitan, nanti bisa kita diskusikan. Yang kedua, karena KKN itu kemarin sudah disampaikan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan dari universitas ya Mbak ya, dari universitas tidak ada. Jadi saran saya supaya kegiatan KKN ini jangan sampai jadi atau menjadi beban sampean ya, jadi beban teman-teman. Jadi jangan bikin program yang daki lah ya kan, jangan bikin program yang terlalu berlebihan, yang terlalu lebay, yang kemudian nanti biayanya semakin tinggi, kasihan orang tua kalau seandainya harus minta orang tua itu kan. Bikin program yang sekiranya kita bisa berdayakan aja lah dengan potensi yang ada di desa itu, di RT itu, supaya tidak mengeluarkan biaya banyak. Kasihan kalau teman-teman harus mengeluarkan biaya pribadi dari universitas, tidak ada anggaran, ya kan. Nah, nanti programnya terlalu berlebihan, biayanya terlalu tinggi juga jadi beban. Jadi saran saya, tolong dipertimbangkan betul berkaitan dengan program yang sekiranya itu tidak mengeluarkan banyak biaya, gitu kan, tidak mengeluarkan banyak biaya. Gitu. Syukur-syukur misalnya di desa kita atau di kelurahan kita yang kemudian sudah ada program yang sifatnya sudah settle, yang sudah berjalan, sampai bisa masuk, itu kan. Nah, sampai bisa masuk yang sifatnya mensupport, itu kan, atau kemudian memberikan edukasi atau memberikan inovasi dari program-program yang di desa atau di kelurahan itu sudah berjalan. Misalnya di desa itu ada BUMDes, gitu kan, yang mungkin sudah berjalan itu. Nah, kita bisa masuk itu kan, misalnya dengan pemberdayaan BUMDes, dengan memberikan berbagai macam inovasi, ya kan, inovasi-inovasi yang mungkin saja itu bisa sangat dibutuhkan oleh BUMDes yang ada di desa tersebut gitu. Nah, itu bisa jadi laporan, artinya ada sesuatu yang bisa kita berikan, ada nilai tambah yang bisa kita berikan. Apa? Yaitu berkaitan dengan bagaimana inovasi pemberdayaan BUMDes, meningkatkan BUMDes dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu bisa jadi materi atau bisa jadi program yang menurut saya itu sebenarnya tidak perlu biaya, gitu kan. Beda misalnya kita melakukan pengadaan, pembelian ini dan sebagainya, itu pasti ada biayanya dan konsekuensinya nanti Anda akan terbeban dengan biaya itu. Jadi saran saya semangatnya yang harus Anda pegang itu adalah bagaimana kemudian Anda bisa memberikan nilai lebih, bukan pada materi, tetapi pada kehadiran Anda di wilayah tersebut itu bisa memberikan nilai yang lebih lah, itu kan. Bisa saja dengan memberikan berbagai macam ide, gagasan, itu kan, yang kemudian bisa punya nilai manfaat terhadap desa yang menjadi wilayah kita KKN. Jadi saran saya seperti itu ya, teman-teman. Baik, Pak. Ya, Iya, gitu. Pak. Ya, jangan sampai itu tadi ya, jangan sampai ini jadi beban teman-teman, ya kan. Apalagi KKN ini dilakukan selama 6 bulan dan di masa perkuliahan, dengan prioritas utama masih tetap kuliah, itu kan. Jangan sampai ada alasan tidak masuk mata kuliahnya Pak Eko gara-gara KKN, udah bisa itu kan. Jadi tetap kuliah itu menjadi prioritas utama, itu. Tapi kan saya harus absen Pak setiap hari dan lain sebagainya. Ya kan tinggal absen, tinggal bikin logbook kan. Misalnya melakukan perencanaan ini, itu kan. Misalnya membuat ini ya, atau melanjutkan rencana ini, melanjutkan rencana tahapan kedua, kan bisa jadi logbook, gitu kan. Tanpa harus Anda menghabiskan waktu ya, yang kemudian Anda nggak bisa mengikuti perkuliahan. Itu yang salah itu. Ya, jadi jangan sampai mengganggu perkuliahan. KKN bisa dilakukan hari Sabtu Minggu kok, itu kan. Nah, misalnya kalau ada kehadiran fisik itu bisa dilakukan Sabtu Minggu tanpa mengganggu jadwal perkuliahan Anda. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk sejauh ini kayaknya belum ada, Bapak. Belum ada ya?
Iya, Ya Bapak. mudah-mudahan lancar ya, Mas Haji, Mas Gita, Mas Anggoro, Mas Sugeng, Mbak Yustifa ya. Semoga lancar gitu kan KKN-nya. Kalau ada masalah ya kita selesaikan bareng-bareng seperti itu. Kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri gimana? Boleh ya? Bisa ya? Baik, Iya, Bapak. Pak. Ya, nanti kita bisa lanjut di grup WA. Oke, teman-teman. Jadi untuk penlab kedua ini outputnya adalah proposal. Saya anggap dari 3 kelompok ini sudah menjalankan proposal ini sudah menyusun proposal ini dengan baik. Berarti outputnya sudah tercapai. Tinggal nanti saya akan review melalui grup WA. Saya akhiri ya penlab kedua ini. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama.